Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk di video kali ini aku mau bikin bolnas, yaitu bola-bola selai nanas. Buat kalian yang penasaran bagaimana proses pembuatannya, yuk ikutin terus videonya sampai selesai ya guys. Dan di sini sudah kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama di sini aku gunakan nanas sebanyak 2 buah, lalu ada gula pasir sebanyak 200 gram, lalu ada garam, setelah itu ada air. Untuk langkah pertama kita langsung saja masukkan garamnya ke dalam air. Ini manfaatnya agar si nanasnya itu kita akan cuci dengan garam agar tidak gatal. Lalu selanjutnya kita akan kupas nanas, kita akan kupas dua-duanya dan kupas sampai bersih. Kita buang dulu kulitnya. Untuk membuang kulitnya jangan terlalu tebal, sedang-sedang saja, dan juga jangan terlalu tipis. Dan ini dia hasilnya setelah kita kupas. Lalu kita akan membuang di bagian bintik-bintik nanasnya ini. Untuk membuangnya, kupas secara melingkar atau secara lurus. Kita buang 2-2 atau 3-3. Kalau satu-satu nanti hasilnya itu akan lama. Dan ini dia hasilnya setelah kita kupas bersih semua nanasnya. Dan untuk langkah berikutnya kita akan memotong nanas, lalu kita akan cuci ke dalam air. Kita potong nanasnya dulu, tapi di sini untuk memotongnya kita tidak akan membuang bonggolnya atau di bagian tengahnya itu kita tidak akan buang, agar hasil tekstur nanasnya itu tidak mudah lembek ya guys. Kita potong-potong seperti ini agar nanti pas pemarutnya itu tidak terlalu besar. Lalu kita cuci seperti ini. Setelah sudah dicuci bersih lalu buang airnya. Dan ini dia hasilnya setelah kita cuci bersih. Ini warnanya sudah kinclong. Dan untuk langkah berikutnya kita akan memarut. Tapi siapkan dulu wadah atau panci kecil, lalu langsung aja kita akan parut. Selain diparut, kalian juga bisa memblendernya atau kalian bisa menggunakan parutan keju agar si teksturnya itu lebih kasar. Di sini karena aku lebih suka sedikit lembut, jadi aku menggunakan parutan kelapa saja. Dan oke, ini dia hasilnya setelah kita parut. Untuk langkah berikutnya kita akan memasaknya di api kompor. Kita gunakan api yang sedang saja, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Kita aduk-aduk dulu sampai hasilnya itu meletup-letup dan sampai airnya itu menyusut. Jangan dulu dimasukkan gula pasir agar hasilnya itu lebih bagus lagi. Dan ini dia hasilnya setelah meletup-letup dan ini airnya itu sudah mulai mau menyusut. Dan ini sudah menyusut. Dan kalau sudah menyusut seperti ini, lalu kita akan masukkan gula pasir. Kita masukkan 200 gram gula pasir, tapi kalau kalian mau lebih manis lagi bisa ditambahkan lagi untuk gula pasirnya. Jadi tipsnya jangan dulu memasukkan gula pasir di tahap pertama. Jadi si nanasnya itu harus ditunggu dulu sampai airnya itu menyusut, baru dimasukkan gula pasir agar hasilnya itu lebih bagus dan si gula pasirnya itu tidak menjadi karamel. Aduk-aduk terus sampai si airnya itu benar-benar menyusut ya guys. Dan ini warnanya sudah mulai kelihatan agak ke orange-orangean. Dan ini tuh hasilnya belum benar-benar matang. Terus aja aduk-aduk sampai tidak mengandung air atau sampai menyusut. Dan ini dia sudah mulai menyusut. Kalau sudah seperti ini itu berarti sudah matang dan sudah bagus. Kita langsung saja angkat dan kita dinginkan. Dan ini dia hasilnya setelah kita pindahkan ke dalam wadah dan hasilnya itu sudah dingin. Langsung saja kita akan membentuknya menjadi bola-bola. Karena aku tidak punya sarung tangan plastik, jadi aku gunakan plastik perapatan saja yang dibelah menjadi 2 bagian. Lalu nanti kita akan bulat-bulatkan seperti ini. Kita ambil sedikit saja, kurang lebih seujung sendok. Lalu ditekan-tekan dulu biar padat, setelah itu baru dibulatkan. Ini dia hasilnya setelah kita bulatkan. Emangnya juga tidak terlalu presisi bulat ya guys, tapi tidak apa, yang penting bentuknya itu bulat. Ini tuh bisa dijadikan untuk isian nastar juga ya guys. Kita ulangi lagi. Kita tekan-tekan dulu biar padat, lalu kita bulat-bulatkan. Setelah bulat kita sisihkan dan lakukan ke semua adonan sampai selesai ya.
Dan oke, ini dia hasilnya. Ini tuh tidak dibulatkan semua, ini hanya untuk contoh saja. Kalau sudah jadi seperti ini, bisa kalian buat untuk isian kue nastar ataupun juga manisan. Dan bola-bola nanas ini tuh bisa tahan 1-2 bulan. Kalau di kulkas, kalian menaruhnya bisa tahan 2 bulan asalkan ditaruh dengan kedap udara. Tapi kalau di luar kulkas, kalian bisa menaruhnya itu di toples dan bisa tahan sampai 1 bulan. Dan untuk tips dan triknya, yang pertama agar si nanasnya itu awet, yang pertama si bonggolnya itu jangan dibuang. Lalu yang kedua, untuk memasukkan gula pasirnya itu jangan di awal pemasakan, tapi kalau nanasnya itu sudah mencus baru dimasukkan gula pasir ya guys. Dan itu dia cara pembuatan bolnas atau bola-bola selai nanas yang benar dan awet. Dan terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin video kita sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil buat kalian yang mau langsung nyobain. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.